Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nedvin dari Surabaya. Kali ini saya ingin sharing beberapa hal sedikit mengenai leadership ya, yang mungkin cukup menarik untuk kita kaji mengingat bahwa menjadi seorang leader itu memang tidak mudah ya begitu. Selalu akan banyak rintangan, selalu banyak challenge, selalu banyak ujian dan step that we pave to the successful career as leader itu juga agak mudah gitu ya. Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman sebuah insight yang menarik. Jadi ada sebuah buku The Secrets of a CEO yang ditulis oleh George Parsons Lane. Ini sangat menarik teman-teman. Jadi dia ini seorang pakar ya dan peneliti dari Global Research Institute di Colorado yang cukup aktif ya sebagai penulis dan juga pebisnis tentunya di Amerika sana. Nah, dia sempat menanyakan ya ke beberapa coachinya yang dia coach itu bahwa apa sebetulnya visi itu ya. Nah, kemudian di halaman 130 buku ini menyatakan dia sampaikan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah pernyataan visi yang mendeskripsikan tujuan ya. Tetapi visi itu menurut beliau ini haruslah menjadi sebuah gambaran yang imajiner mengenai tujuan perusahaan dan bagaimana posisi tersebut akan mampu mentransformasikan kejadian yang ada. Bukan hanya pada perusahaan namun juga bagi para konsumen dan juga para stakeholdernya gitu. Nah, sungguh menarik ya. Jadi ada semacam, kalau dia bahasanya dia ini ada elemen gairah personal ya, personal desire yang sifatnya elemental ya. Jadi seolah-olah antara pemimpin dan visi itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan visi tersebut ada dalam bentuk yang ia lakukan dikarenakan ada personalitas dan karakter dari CEO tertentu. Luar biasa. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa visi itu memang menjadi salah satu mimpi, the dream, yang akan membentuk apa? DNA. DNA akan membentuk apa? Culture. Culture akan membentuk habit. Dari situ akan muncul strategi, akan muncul policy, akan muncul standar operational procedure gitu ya. Dan semacam itu teman-teman. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Lane ini adalah bahwa seorang pemimpin itu memang harus visioner begitu ya. Dan di sisi lain juga misioner gitu ya. Walaupun secara umum sebetulnya misi itu dibawa oleh orang-orang di bawah leader itu sendiri gitu ya. Tetapi dari sisi konseptual memang harus sudah diformulasikan di awal sebetulnya. Ketika dia mengawali karirnya sebagai pemimpin atau dia mulai memimpin sebuah usaha tertentu begitu. Nah, kita akan coba lihat di beberapa case ya. Jadi si penulis ini, Profesor Lane ini berusaha menggambarkan Stephen Case, chairman dan CEO dari AOL di kantornya di Dulles, Virginia. Beberapa bulan sebelumnya mengumumkan keinginannya melakukan merger dengan Time Warner. Ya, ini sudah sangat lama sekali, ini tahun 90-an ya kejadiannya, tapi dia ingin merecall kembali karena cukup menarik untuk dikaji. Dia memasuki ruang konferensi dengan memakai kaos Hawaii dan casual ya, dengan membawa tas dan sebotol minuman Coca-Cola di tangannya. Gitu. Dia menggambarkan gagasan dengan cukup jelas, penuh ambisius tentang tujuan yang ia inginkan dari perusahaan dan juga bagaimana jadinya perusahaannya nanti. Menarik teman-teman ya. Dia sampaikan begini, dalam bentuknya yang sederhana dan keunggulannya, hal ini mengingatkan kita pada tujuan Henry Ford untuk membuat sebuah mobil yang akan mampu dibeli oleh orang-orang yang memiliki gaji yang tinggi dan menikmati kesenangan yang telah diberikan oleh Tuhan di alam ini bersama dengan keluarga mereka. Luar biasa.
Jadi struktur bisnis yang kita lihat dari beberapa contoh studi kasus di sini itu menunjukkan ambisi, menunjukkan visi, menunjukkan misi. Sebelum jauh melangkah ke strateginya, sebelum jauh melangkah ke elemen teknisnya, ke aspek-aspek teknisnya ya begitu. Sehingga apa? Sehingga menjadi leader itu memang dia harus bisa memayungi, dia harus bisa mengarahkan, sekaligus seorang misionaris tentunya ya. Sehingga tujuan tercapai dan achievementnya ini grow, begitu. Pencapaiannya bertumbuh. Nah, dalam hal ini organisasi yang dia pimpin perlu memberinya dukungan. Dan leader pun perlu memberi dukungan terhadap organisasi dan personil yang ada di situ, sehingga terjadi semacam imbal balik, terjadi semacam hubungan mutualistis, saling menguntungkan kedua belah pihak, begitu. Bisnisnya run, kemudian mendapatkan profit yang juga bagus, begitu ya, valuasi meningkat, mulai misalnya IPO ya kan, mulai rilis saham gitu ya, ada EPS-nya, earning per share-nya jelas sehingga investor tertarik kan begitu. Nah ini secara umum adalah gambaran organisasi ketika melakukan perjalanan atau venturanya ya, atau journey-nya ya. Nah teman-teman sekalian, tentunya menjadi pemimpin tidak mudah, apalagi memimpin sebuah perusahaan, sebuah bidang usaha tertentu, karena kita tidak selalu bisa berpatok atau mengacu selalu pada teori. We cannot. Teori itu juga mengikuti kondisi yang ada, sementara kondisi sekarang adalah kondisi yang volatile dan uncertain ya, jadi sedikit kompleks juga dan ambigu. Sehingga apa? Sehingga ini adalah waktu di mana setiap pemimpin perlu untuk menguji retentionnya dia, menguji survival rate-nya dia dan organisasi dia, menguji strategi-strategi ekspansi dan agresinya ke market misalnya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin salah satu referensinya itu tadi ya, The Secrets of a CEO judulnya, ditulis oleh Profesor Lane dari Colorado. Mungkin teman-teman bisa cari. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah jadilah pemimpin yang bijak dan mengerti betul apa yang harus dilakukan sehingga perjalanan bisnis Anda, perjalanan bisnis organisasi bisa positif, signifikan dan mengarah ke tujuan dengan baik dan tepat sasaran. Saya Lutfi dari Surabaya teman-teman, sukses selalu, sehat selalu. Bye bye.